Kompol Cuk Putranto yang menyalin rekaman CCTV di rumah Sambo dipecat. Polri telah menggelar sidang etik terhadap Kompol Cuk Putranto yang merupakan tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Hasilnya, Cuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDTH. Dilansir dari Detik News, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan ada dua sanksi yang dijatuhkan terhadap Cuk. Sanksi pertama ialah sanksi etika dan kedua ialah sanksi administrasi. Kompol Cuk Putranto merupakan PS Kasub Bagaudit Baga Ketika Rawabrov Divisi Propam Polri yang mendapat perintah mengamankan dan menyalin rekaman CCTV di rumah dinas Sambo. Sanksi administrasi penempatan di tempat khusus selama 24 hari dari 5 sampai 29 Agustus 2022, ucap Irjen Dedi. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, sambungnya. Sanksi penempatan di tempat khusus telah dijalani Cuk. Selain itu, Dedi menyebut Cuk menyatakan banding atas putusan sidang etik yang digelar pada Kamis 1 September tersebut. Sebelumnya ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Joshua. Berikut daftarnya. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri. Kedua, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Ketiga, AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biro Paminal Divisi Propam Polri. 4. Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasub Bagriksa Baga Ketika Rawaprov Divisi Propam Polri. Kelima, Kompol Cuk Putranto selaku mantan PS Kasub Bagaudit Baga Ketika Rawaprov Divisi Propam Polri. Keenam, AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Polri. 7. Irjen Ferdi Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri. Dalam kasus pembunuhan Joshua, polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, Ferdi Sambo resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari institusi Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir J. Pemecatan itu dilakukan setelah sidang kode etik profesi Polri KAPP terhadap mantan Kadif Propam Polri tersebut telah rampung. Putusan itu disampaikan oleh pimpinan sidang Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri di Mabes Polri Kamis 25 Agustus. Ferdi Sambo terbukti melanggar kode etik. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, ujar Ahmad Doviri. Ferdi Sambo sendiri mengajukan permohonan banding atas putusan etik ini. Selain itu, Kompol Cuk juga perintahkan Kompol Baikuni Wibowo hapus rekaman CCTV kasus Brigadir J. Kompol Cuk Putranto telah dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri lantaran telah melanggar kode etik terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam hal ini, Kompol Cuk Putranto diduga telah menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV yang merupakan hal penting untuk pengungkapan kasus Brigadir J. Cuk menyalahgunakan wewenangnya ketika menjadi PS Kasub Bagaudit Baga Ketika Rawaprov Divisi Propam Polri. Kompol Cuk bahkan menyuruh Kompol Baikuni Wibowo untuk menghapus rekaman kamera pemantau lokasi kejadian penembakan Brigadir J di Duren 3. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta menghilangkan barang bukti dengan cara menyuruh Kompol BW untuk mengcopy di flash disk dan menghapus 3 unit DVR CCTV yang merupakan bukti petunjuk dari penanganan perkara tindak pidana dengan tujuan tidak ada bukti terkait meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Duren 3, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media. Kemudian sambung Dedi, Kompol Cuk juga dianggap tidak melakukan upaya pencegahan pada saat AKBP AR Arif Rahman melakukan perusakan terhadap barang bukti tersebut.
Sehingga akibat perbuatan tersebut menjadikan proses penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim mengalami kendala karena barang bukti petunjuk berupa 3 unit DVR CCTV telah rusak, ujar Dedi. Dedi juga menekankan sanksi tegas tanpa pandang bulu ini diberikan oleh Komisi Sidang Etik sebagaimana dengan komitmen sejak awal yang telah diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas berbagai bentuk pelanggaran baik pidana maupun kode etik. Pimpinan Polri dalam hal ini Pak Kapolri sejak awal telah berkomitmen untuk menindak tegas anggota yang terlibat obstruction of justice baik secara etik maupun pidana, ucap Dedi.